Wanita ini merasa gatal, jadi dia menggarukan tangannya ke sebuah batu. Namun tiba-tiba cairan berwarna merah mengalir ke tanah. Ketika keduanya membelakangi batu itu untuk mengambil gambar, batunya langsung hancur. Sekarang mereka melihat dua lubang yang cukup dalam. Mereka segera memeriksanya, namun tiba-tiba asap hitam keluar dari bawah, dan langsung masuk ke hidung dan mulut kedua orang itu. Setelah asap hitamnya menghilang, ada siput kecil yang merangkak di tanah. Saat ini pasangan itu tidak terlihat. Fotografer melihat keanehan di tempat ini. Dia segera mencari di mana mereka. Kemudian dia melihat siput yang merangkak ke arahnya. Fotografer itu terkejut dan segera menginjaknya. Mengapa ada sesuatu yang jelek di dunia ini? Aku sangat membenci makhluk ini. Makhluk itu pecah seperti telur, dan mengeluarkan cairan hitam. Dia merasa sangat ketakutan. Tapi saat dia membersihkan sepatunya, lalu dia merasa ada seseorang di belakangnya. Ketika dia berbalik dan melihatnya, dia melihat mempelai pria memiliki tanduk hitam dan tampak menyeramkan. Apalagi ini terlihat menjijikkan. Dia menyadari bahwa mempelai pria bukan lagi manusia. Lalu dia segera menyerang fotografer itu. Dan pada saat monster itu menyerangnya, tiba-tiba sebuah pisau menusuk tenggorokannya. Kemudian pria itu segera menarik kembali pisaunya. Dan monsternya sudah menghilang. Namanya adalah Van. Dia adalah seorang pemburu yokai selama ratusan tahun. Kali ini dia akan menghancurkan kedua monster ini. Pada saat dia sudah membunuh pengantin pria, sekarang pengantin wanita juga berubah menjadi monster. Namun monster itu segera melarikan diri. Dan di tempat lain Miho baru saja turun dari pesawat. Tiba-tiba dia merasakan keberadaan seseorang. Dia terdiam di tempat dan menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi dia segera pergi ke tempat parkir untuk mencari mobilnya. Tapi tidak lama kemudian, dia juga mendengar suara yang aneh. Karena keingintahuannya dia memeriksa sumber suaranya. Lalu dia melihat seseorang mengenakan gaun sedang melakukan sesuatu. Ketika dia berbalik, dia sangat terkejut dan ketakutan. Bentuknya terlihat seperti bukan manusia. Kemudian dia bergegas mengejar Miho. Miho segera berlari untuk melarikan diri. Berkat keunggulannya dia bersembunyi di belakang mobil. Monster itu juga berada di dekatnya. Lalu dia berjongkok untuk melihat keberadaan Miho. Untungnya Miho sangat cerdas. Dia menggantung ke mobil itu. Ketika monsternya berpaling dia menurunkan kakinya dengan hati-hati. Karena Miho ingin menjaga jarak darinya, dia membunyikan mobilnya agar menarik perhatian monster itu. Kemudian Miho bergegas berlari. Saat monster itu kembali mengejarnya lagi. Sekarang Miho mengunci dirinya di bagasi mobil. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Lalu monster itu merobek bagasinya seperti kertas. Dan menusuk kedua tangannya hingga membuat lubang besar di badan mobil. Setengah tubuhnya masuk ke dalam. Di saat yang berbahaya, Van segera membantunya. Satu pukulan saja bisa menghempaskan monster itu. Kemudian mencekik lehernya dan melemparkannya ke tanah. Lalu Van segera menghabisinya. Kemudian dia mendarat di atap mobil. Lalu memotong atapnya terus-menerus sehingga menimbulkan percikan api. Tetapi hal itu terjadi dengan sangat cepat. Tiba-tiba pintu mobilnya terbuka. Van sejenak terdiam di depan Miho. Ketika dia melihatnya, dia merasa sangat terkejut sekaligus senang. Karena Miho adalah orang yang dia cari selama 100 tahun. Ratusan tahun yang lalu, Chao Sang membuka pintu batu itu. Lalu monster raksasa muncul di depan kedua anak itu. Anak-anak itu sangat ketakutan. Chao Sang segera mengambil pisau. Setelah itu dia memberi perintah untuk menurunkan ketinggian monsternya. Lalu dia menusuknya dengan pisau itu. Aliran darah iblis seperti lahar. Tapi peningkatannya tidak mengajarkan mereka untuk memberantasnya. Namun sebaliknya, dia memberitahu orang untuk menampung darahnya. Lalu menghampiri anak-anak. Chao Sang menggunakan pisau itu untuk membuat sayatan di kulit anak itu. Kemudian memasukkan darah iblis ke tubuhnya melalui lukanya. Hal ini sangat menyakitkan bagi anak itu. Tapi iblis bertingkat tinggi akan terlepas. Setelah itu dia menghampiri anak yang lainnya. Dia juga mengerti apa yang dia maksud. Dan terus mendesak anak lain untuk melakukan hal yang sama. Saat darahnya sudah berhubungan, mata anak ini berubah menjadi merah. Di punggungnya tiba-tiba muncul gumpalan seperti feromagnetik. Tapi kembali normal lagi. Setelah ritualnya berakhir, kedua anak itu dibawa keluar. Dia berkata bahwa sekarang mereka berdua telah selamat. Itu juga berarti mereka telah menjadi monster yang abadi. Jadi kedua anak itu menjadi biksu di kuil dan memulai hidup baru. Dia sebutkan nama dari kedua anak itu. Salah satunya adalah Van, karena dia sangat keras dalam berpedang.
dan anak lainnya akan mendalami kemampuan memanah. Karena untuk melatih kedua anak itu, Cao Sang mengatur sekelompok orang untuk berlatih bersama. Mereka mengambil tindakan pada mereka berdua. Bahkan keduanya juga harus menarik batu yang beratnya 100 pound. Itu karena mereka memiliki kekuatan iblis, dan membuat mereka mendapatkan pelatihan yang brutal. Pada saat anak-anak merasa putus asa, kemudian seorang gadis muncul. Dia akan memberikan harapan padanya. Malam itu dia mengambil kunci rahasia untuk melepaskan mereka. Tapi Fan mengira dia manusia yang bertingkat tinggi. Matanya tiba-tiba memerah, dan kekuatan mengerikan dalam tubuhnya terbangun kembali. Kemudian tanpa ragu menggigit pundak gadis itu. Meskipun dia terluka tapi dia tidak marah. Gadis itu langsung menghibur Fan agar tidak takut lagi. Dia memberitahu bahwa dia ingin membebaskan mereka. Tapi tidak mudah untuk melarikan diri dari sini. Gadis itu merasa gigitan Fan semakin menyakitkan. Akhirnya dia tidak bisa lari lagi dan terjatuh ke tanah. Di sisi lain pasukan Cao Sang melihat anak-anak menghilang. Tapi setelah mencari sepanjang hari, mereka tidak dapat menemukan jejak mereka. Ketika Fan menggendong gadis itu kembali ke kuil, gadis itu berhasil diselamatkan. Tapi karena Fan sudah berani kabur, keduanya dicambuk di punggung mereka. Setiap cambukannya menunjukkan garis darah, lalu diganti dengan rantai yang lebih tebal. Gadis itu sangat patah hati. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena merugikan mereka. Tapi Fan berkata selama dia baik-baik saja, dia bersedia menanggung hukumannya. Tapi gadis itu berkata dia akan pergi untuk waktu yang lama. Sekarang dia tidak mengharapkan hal itu lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Fan lagi. Secara pribadi dia yang merawatnya dan menyelamatkan nyawanya. Lalu dia ingin melampiaskan kesedihannya. Saat di toilet tiba-tiba ada siput kecil jatuh dari langit. Tempat ini bersih seperti di bandara. Tapi mengapa ada seekor siput di sini? Saat penjaga itu mengawasinya dengan seksama, kemudian sesuatu muncul di atas. Dia mengangkat kepalanya, lalu asap hitam menyerangnya. Saat dia keluar, setiap dia melangkah seekor siput jatuh. Ini sangat jelas bahwa dia telah dimanipulasi dan kembali ke kantor. Bos bertanya padanya, tapi dia tidak ingin menjawab apapun. Mulutnya berkedut tanpa henti. Lalu dia langsung mendekati Miho. Kau adalah orangnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Jiwamu sangat menarik. Lalu dia menatap mata Miho. Tidak lama kemudian matanya berubah menjadi merah. Lalu mencengkram leher kapten dengan satu tangan dan menghempaskannya. Akhirnya Miho menyadarinya. Orang ini adalah monster yang sebelumnya. Lalu Miho segera melarikan diri. Dia melihat mobil super di parkiran. Dia mengabaikan pemiliknya di sana, dan langsung masuk ke mobil. Setelah itu Miho melarikan diri. Dia berpikir kali ini dia sudah aman. Lalu monster itu melompat dari jembatan, dan mendarat di atap mobil Miho. Monster itu ingin membunuhnya, karena dia sangat takut kehilangan nyawanya. Miho menginjak remnya dan memutar setirnya hingga menjatuhkannya. Tapi monster itu tidak mudah dikalahkan. Dia merangkak kembali ke mobil. Tapi kali ini bukan atapnya, melainkan pintu mobilnya. Kemudian memukul kacanya. Dalam kepanikan Miho melihat sebuah pilar. Dia pun memikirkan hal yang sangat berbahaya. Miho menabrakkan mobilnya ke pilar itu. Tabrakannya sangat kuat hingga menghempaskan monster itu. Miho juga merangkak keluar dari mobilnya. Sulit dimengerti bahwa dia masih tidak terluka. Ketika dia melihat monster itu bangun, dia segera melarikan diri. Kali ini dia berlari ke lokasi konstruksi yang ditinggalkan. Dia menutupi mulutnya dan berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Tapi monster itu tetap muncul di dekatnya. Monster itu melompat tepat di depannya. Pada saat itu dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Lalu sebuah pisau telah menjatuhkannya. Pemilik pisau juga muncul. Monster itu tidak tahu siapa yang menyerangnya. Lalu dia mengambil batu dan dilemparkan ke arahnya. Tetapi Fan bukan orang biasa. Dia hanya memukulnya hingga batu itu berubah menjadi debu. Kemudian menggunakan rantai besi sebagai senjatanya. Dia mencekik monster itu dengan rantai, dan menghempaskannya ke langit. Lalu menariknya kembali dengan kuat, dan kemudian menendangnya. Terakhir dia mengambil pisaunya dan membunuhnya. Roh jahat yang masuk ke orang itu juga menjadi sebuah batu. Setelah situasinya sudah membaik, Miho keluar. Dia bertanya pada Fan, monster apa itu? Kenapa kau menguntitku? Mereka semua adalah reinkarnasi dari nafsu setan, dan akan selalu muncul di sampingmu. Tapi mengapa demikian? Jika kamu mengikutinya lagi, angka jaringannya akan meningkat. Lalu Fan pergi meninggalkan Miho. Setelah kembali ke rumah Miho tidak bisa tidur.
Dia merasa aneh seperti ada benda yang menempel pada dirinya. Namun pada saat dia melihat keluar, Van datang mengunjunginya. Dia mengeluarkan batu merah itu. Ternyata dia telah menangani satu lagi. Saat melihat seberapa kuatnya Van, Miho ingin mempekerjakannya sebagai pengawal pribadinya. Kemudian mengambil salinan kontraknya. Miho ingin Van menjadi karyawan untuknya. Tetapi Van tidak ingin melakukannya. Lalu dia segera meninggalkan Miho. Tapi tidak disangka, Miho memegang tangannya. Karena dia terlalu takut, jadi dia ingin Van bersamanya selama 1 malam. Saat Miho tertidur, di dadanya terlihat bekas luka seperti tusukan pisau. Dan itu juga adalah tanda dari 100 tahun yang lalu. Dia telah membunuh orang yang dia cintai saat itu. Van tidak tahu apakah Miho benar-benar kekasihnya atau bukan. Saat dia sedang memikirkannya, kemudian seorang pemuda muncul di tempat dia biasa bertarung. Dia melihat tanda yang tertinggal pada dirinya dan mengambilnya. Di kepalanya muncul sebuah adegan saat Van sedang membunuh iblis itu. Kemudian dia memasukkan potongan batu itu ke dalam vial. Lalu pergi ke tempat yang penuh dengan batu di dalam buku. Tempat ini adalah tempat Van. Bagaimana kelanjutannya? Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film.